Iya. Dia lagi bawa mobil, dia berasa di belakang dia ini ada orang duduk. Padahal yang dia tahu di dalam mobilnya dia itu hanya jenazah. Nggak apa-apa, itu ada yang mau ngisi katanya. Ah seriusan? Iya, udah doain. Ibu, bapak, saya udah selesai nih tugas saya gitu. Ibu sama bapak jangan ikutin saya ya. Katanya kan pernah bawa korban kecelakaan tabrakan kereta yang tubuhnya terpisah-pisah. Karena kan badannya itu masih tergencet ya. Ada orang kakinya jatuh di sela-sela antara kereta dengan peron. Itu jenazah bisa ada lagi, Bang. Padahal jenazahnya baru diturunin. Iya, menurut saya kan di atas duduk orang lari. Di pas bat tangga itu di atas saya. Ya saya kan langsung mundur keluar. Langsung astagfirullahaladzim. Jadi ceritanya nih tuh aing kabur lagi gak kuat, mana sepi nggak ada orang, maghrib ya Allah ya Karim. Lalu ya tadi sih masih ada kabar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya ahli kubur. Aduh, mobil aing tinggal, ini mobil bener aing mah tuh. Allah ya Karim, ya Allah ya Karim, hampura hampura. Tuh aing itu tuh, aduh kelihatan nggak tuh, tuh itu lagi duduk itu. Ini rambutnya panjang nih. Ya Allah ya Karim, hampura. Tuh ya Allah ya Karim, hampura. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Astagfirullahaladzim. Tuh aing mah hampura. Duh, aing nggak kuat, masih ngeliatin aing kabur. Ya Allah, ya Karim, aing mobil aing tinggal, bener. Astagfirullahaladzim. Aduh, aing mah dia tadi itu rambutnya gerak-gerak. Bener, aing mah aing tinggal. Astagfirullahaladzim. Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan Mangal di konten kita yang sangat luar biasa, Kalapuna. Dan tadi kita udah nonton video tentang kejadian seorang sopir ambulans yang mengalami hal mistis di saat dia sedang melakukan tugas dan pekerjaan mulianya. Jadi buat teman-teman semuanya, itu tadi adalah kisah nyata dari beliau yang beliau dokumentasikan. Jadi itu bukan dibuat-buat, tapi beliau karena memang bertugas sebagai garda terdepan dalam hal membantu mereka yang mengalami musibah, dan video tersebut ternyata viral dan udah ditonton sekitar 8 juta orang. Nah saat ini Mongol udah bersama dengan orang tersebut yang mengalami langsung kejadiannya. Langsung kita ada sambut Mas Geni. Halo Mas. Halo. Panggilnya Mas apa Abang? Ya bebas. Bang Geni, boleh diceritain nggak kasus tadi itu sebenarnya kejadiannya di daerah mana? Itu di daerah Srengsing Sawah. Oh, yang di pemakaman itu? Iya, TPU itu. Sebenarnya kita bawa jenazah itu sih pasien kita sebenarnya. Gitu, keluarga ngubungin kita, itu kita ngambil di daerah rumah sakit di Depok. Oke. Karena belum diapa-apain ya kan Bang, akhirnya kita bawa ke rumah duka dulu untuk disolatin sama dimandiin. Iya, disolatin. Terus? Itu udah kelar situ, karena emang posisinya hujan, dari rumah duka ke masjid itu kan lumayan ya. Karena posisi ambulan itu ya dipindahin di masjid gitu, dipindahin di masjid. Ya udah akhirnya kita nungguin hujan. Jam 5 sore. Iya, setelah sholatin jam 5 sore itu kita langsung berangkat ke pemakaman. Ya, ke pemakaman. Itu yang ikut sih nggak banyak karena posisinya hujan. Gitu. Jadi yang naik motor itu cuma 2. Itu mereka juga hujan-hujanan. Oke. Gitu. Iya. Jadi dibawalah ke pemakaman di Srengsing Sawah. Iya, Srengsing Sawah. Nah, itu kan di video tuh ambulansnya ditinggal. Itu ditinggal gara-gara apa, Bang? Kalau ditinggal sih takutnya sayanya tuh sosoknya ikut duduk di ambulans. Enggak, emang takut bentrok dengan saya Bang gitu. Takut bentrok gitu. Jadi Abang nenangin dulu. Iya, nenangin, tapi maju lagi. Oke. Gitu. Tapi kan itu memang terlihat ada sesosok orang yang lagi duduk kan. Iya. Dan di saat Mas Geni itu lari, apa karena sosok yang berambut panjang yang goyang yang ketiup angin itu ada niat berdiri untuk ngejar Mas Geni sampai Mas Geni lari? Sosok itu ya nggak mendekat, nggak ini, karena emang posisinya dia diam aja. Takutnya
dia bentrok dengan saya mundur. Jadi saya maju mundur gitu. Sebelum itu ya saya juga ngubungin kantor gitu buat ngebuktiin kalau emang ini benar gitu. Saya digangguin gitu. Kayak gitu. Tapi kan konon kabarnya mobil tuh sempat bunyi klakson sendiri. Oh iya, itu pas setelah saya videoin. Saya nenangin kan Bang, saya nenangin di depan. Saya kira itu klakson itu dari keluarga, udah selesai gitu. Dengan pedenya ya saya jalan gitu, karena emang kan posisinya mobil itu, lampu mobil itu kan ke mata ya, jadi nggak kelihatan emang ada orang atau enggak kan. Pas nyampe situ, itu bener kosong, nggak ada orang Bang. Di dalam ambulans? Nggak ada orang. Kirain saya itu emang keluarga gitu. Nah itu bisa bunyi? Nah itu saya juga nggak tahu. Bunyi itu tin gitu. Akhirnya saya dengan pedenya kan saya langsung udah selesai nih, alhamdulillah gitu kan. Pas saya lihat, pas setelah mobil lampu itu saya lihat kosong. Akhirnya ya udah saya mundur lagi. Jadi tapi kan berarti Bang Geni, Mas Geni ini kan punya semacam something yang bisa melihat, bisa merasakan. Iya. Nah, dengan kondisi itu, apakah Mas Geni merasa percaya bahwa Mas Geni punya hal yang berhubungan dengan supranatural? Oh, kalau itu sih saya nggak tahu ya Bang ya. Cuman hanya merasakan aja. Cuman emang saya juga nggak pernah ngecek saya punya kemampuan atau kelebihan seperti itu, nggak pernah sih, saya nggak tahu gitu. Tapi dengan bawa ambulans ini udah berapa lama Mas? Itu saya dari 2019. 19, 20, 21, 22, 23 udah mau 4 tahun ya berarti. Iya. Tapi punya pengalaman lain mungkin? Pengalaman lain itu ke daerah Jawa kalau nggak salah ya. Daerah Jawa itu saya Jawa Timur, iya, ke bawa jenazah. Bawa jenazah. Itu sih bawa korban kecelakaan kalau nggak salah tahun 2020. Saya jalan, itu keadaan sih posisi siang dari rumah sakit ya. Siang saya berangkat ke Jawa Timur. Nah pulangnya emang posisinya kan emang sendiri, nggak ada teman karena rekanan itu pada jalan semua gitu. Ya udah akhirnya saya pulang. Nah pas pulang itu saya lewat jalan sepi kayak nyium bau-bau amis gitu. Saya kira itu emang posisinya ada darah yang tertinggal atau di apa. ambulans. Iya gitu. Akhirnya saya cek, saya turun, nggak ada, kosong. Lampu tuh saya nyalain semua kosong. Ya udah akhirnya pas dari situ saya langsung lanjut lagi jalan. Nggak lama di tol kalau tol itu kan kalau kita kena goyangan itu kan keranda ya, keranda kan bawa keranda saya. Kalau kena jaglukan atau itu kan pasti deg gitu ya Bang ya. Kalau ini beda, ini getar gitu. Itu keadaan jalan halus. Jalan halus itu getar selama 2 kali. Akhirnya saya berhentilah di rest area. Iya, nggak jauh dari situ ada rest area. Saya berhenti dari situ. Saya telepon teman saya, bro, ini keranda kok goyangnya nggak wajar gitu. Kenapa gitu? Terus teman saya bilang, getarnya goyang itu getar ya gitu. Iya benar getar gitu. Posisi jalan halus. Nggak apa-apa, itu ada yang mau ngisi katanya. Seriusan? Iya, udah doain. Ntar lu jalan lagi, katanya begitu. Ya udah pas nyampe di Jakarta ada lagi masuk. Cuman ya di daerah dekat situ. Gitu. Jadi berarti udah bener, teman gue juga bilang katanya kalau kita baru habis ngantarin jenazah arah pulang, kalau kerandanya dia geter tuh pasti akan ada yang akan tidur lagi di keranda itu. Iya benar itu juga ada sih. Selain itu ya kayak kuping saya dicolek gitu. Colek. Tapi coleknya itu kalau colek kan begini ya. Kalau ini kayak lewat gitu deh. Mongol tuh punya teman juga sama sopir jenazah, dia sampai berhenti. Oh, sampai berhenti. Iya, gara-gara itu tadi nganterin jenazah gitu. Terus kan mobil ambulans itu kan beda dengan mobil umum. Iya, benar. Ya kan dia ketutup. Nah, dia lagi bawa mobil, dia berasa di belakang dia nih ada orang duduk.
Padahal yang dia tahu di dalam mobilnya dia itu hanya jenazah. Keluarganya nggak ada. Jadi dia karena mungkin nggak kuat kali ya, makanya takut deh gitu. Akhirnya dia bawa angkot. Bawa angkot? Iya, dia jadi sopir angkot di Manado. Mas Geni, gangguan-gangguan di jalan tol seperti itu biasanya terjadi di jam berapa, Mas? Kalau kan nganter ini kan pasti kadang siang. Iya. Nah itu di saat siang itu nggak ada kasus-kasus. Kalau siang itu nggak ada sih Bang ya, lebih ke malam. Malam juga kalau menurut saya itu tergantung dari jenazah. Lebih mayoritas itu pas pulang. Setelah diantar. Iya. Padahal ambulans kosong. Iya, itu dia Bang. Setelah kita antar. Tapi biasanya nganterin jenazah kecelakaan begitu ya? Iya, kecelakaan. Sering kecelakaan kita. Kasihan juga ya. Tapi kan kalau ngadepin gangguan seperti itu tuh Mas Geni ngapain? Ya saya kalau misalnya kayak gitu ya saya pengen kayak gini. Ibu atau bapak gitu. Saya kan udah selesai nih tugasnya gitu. Sudah saya megang setir nih, Bang. Saya megang. Ngomong. Iya, sambil ngomong kalau udah dari rumah duka ya kan. Salam malam nih saya gini. Ibu, bapak, saya udah selesai nih tugas saya gitu. Ibu sama bapak jangan ikutin saya ya gitu. Saya mau pulang nih. Ntar kalau misalnya saya sampai Jakarta, saya bingung nganterinya lagi 2 kali gitu. Udah ibu sama bapak jangan ikutin saya. Terkadang ya gitu. Kalau kita udah ngomong nih tengah-tengah jalan masih ada yang ikut gitu, masih ada yang ikut Bang. Kalau gangguan selama kerja tuh yang paling frontal tuh yang kayak gimana Bang? Itu frontal yang paling serem itu waktu itu saya ke daerah Batu, Malang. Itu kalau nggak salah jalur saya pulang itu saya berdua sih. Sebenarnya saya berdua sama teman saya ya. Itu jenazah kita pakai peti Bang, pakai peti. Iya, pakai peti kita antar lah ke daerah Batu, nyampe Batu itu sekitar jam 10 jam 11 malam gitu. Akhirnya kita istirahat di rumah duka sampai jam 12. Jam 12 kita berangkat Bang, jam 12 malam kita berangkat. Posisinya kita dari Batu itu kalau nggak salah lewat jalur yang kayak hutan-hutan gitu, kalau nggak Pujon apa jalur yang dilewatin sama bis Bagong kalau nggak salah ya. Itu kan emang kanan kiri kan jurang ya. Iya betul. Iya tahu ya. Itu yang sepi banget. Itu kita lewat situ. Awalnya teman saya dulu yang bawa. Teman saya yang bawa itu mobil mogok, kita langsung berhenti. Emang sih kalau saya berpikirnya ini mobil waktunya untuk servis gitu Bang, waktunya untuk servis. Saya berpikir ini mobil emang waktunya servis, dibawa jauh jadi begini kan. Udah kita tenangin dulu situ. Kita tenangin, habis itu kita coba lagi nyala Bang, alhamdulillah. Nyala, saya yang bawa posisinya. Kita berangkat lagi. Gak jauh dari situ ada satu warung yang menurut saya itu saya nggak berpikiran apa-apa ya sama teman saya karena emang posisinya kita berdua kan. Mobil udah mulai ngadet, pas banget situ kita berhenti. Sebelum warung itu kita berhenti. Ya udah saya bilang sama teman saya, "Bro, kok nggak kita istirahat aja dulu sini atau kita ngapain kayak di sini dulu ya." Soalnya posisinya kan warung itu rame, terus ada supir-supir truk ya kan, pada ngopi, pada makan. Ya udah saya mah oke-oke aja ya. Udah teman saya pesen kopi, saya bilang, "Bro, pokoknya gue nggak ngopi ya, es atau susu lah gitu." Pesanin nama dia. Saya sambil ngecek mobil tuh Bang Mongol. Saya sambil cek, nggak bisa hidup. Udah kita istirahat di situ sambil ngopi kan. Karena di belakang itu kan kita habis pakai peti ya. Jadi belakang itu kan bener kosong ya. Kosong. Ya udah situ kita istirahat. Udah kalau nggak gini aja, istirahat di sini aja dulu gitu. Posisinya habis minum kopi, teman saya minum kopi, saya minum susu. Itu emang bener ngerasa ngantuk. Saya berpikir mungkin karena udah malam tidur di situ. Iya, aja. Itu sekitar jam 1, setengah 2 ya. Kita tidurlah di situ. Saya tidur di bekas peti karena kan udah saya bersihin kan. Saya tidur di situ. Teman saya di bangku depan. Nah, habis itu pagi jam 5:30 ada kakek-kakek ngetok saya. Ngetok, tok. Saya bangun. Wah. Terus dia pakai bahasa Jawa. Mungkin dia bilang begini, "Dari kapan di sini?" gitu ya kan. Pokoknya saya kan karena emang saya bukan orang Jawa, jadi saya nggak ngerti gitu kan.
oh dari semalam Mbah gitu. Terus mbaknya langsung bilang, wes mulai gitu, suruh cepet pulang gitu. Ya udah, saya belum cuci muka, belum ngapa-ngapain, saya bilang, ini kopi belum dibayar nih gitu. Udah bayar dulu bro gitu. Saya kasihlah duit itu, nih bayarlah sama dia. Saya sambil starter mobil, hidup mobil. Teman saya lari, balik lagi. Gen, apaan sih? Lu tahu nggak yang semalam kita ngopi? Iya, kenapa? Kurang duitnya? Enggak, gitu. Kenapa? Gitu. Tuh lihat dah warung yang di depan. Saya langsung kaget kan, astagfirullahaladzim. Itu warung yang tadinya rame, Bang Mongol, itu berubah jadi bener itu kayak rumah udah berapa tahun lalu udah rapuh. Terus di tiangnya itu ada kayak daun liar lah yang lilit gitu ya. Itu dari situ. Nah saya keinget pas saya ini, oh ya si Mbah itu. Saya tengoklah belakang, nggak ada Mbah itu. Udah di situ posisi kita langsung nggak ada yang mandi, nggak ada yang apa. Langsung kabur. Kita langsung lari itu udah. Mobilnya nyala ya? Nyala itu Bang Mongol, itu nyala kita. Dan efek itu sampai ke Jakarta lu pulang masih ada rasa takutnya nggak sih? Yang waktu kasus itu ternyata warung ternyata rumah tua. Oh itu nggak, alhamdulillah sih nggak ada efek apa-apa. Sampai Jakarta mobil nyala terus? Iya alhamdulillah itu mobil nggak ada apa-apa. Mungkin saya berpikir begini ya, itu posisinya mungkin malam ya, mungkin disuruh istirahat atau bagaimana gitu. Kalau saya menyimpulkan sesuatu hal yang terjadi di hari pakai itu logik. Iya gitu. Saya nggak selalu dihubungin dengan hal-hal yang klinik gitu. Iya gitu. Mungkin kecapean harus istirahat. Iya itu. Tapi kalau Mas Geni pernah ngerasain bentrok energi dong berarti? Kalau bentrok ya itu kayak misalnya ini nih tengkuk sakit. Iya, sakit. Pegel. Panas. Itu. Oh itu berarti Mas Geni ngerasa tuh pasti bentrok energi ya? Iya, itu pasti selalu. Kayak semisalnya di kantor ya. Di kantor itu ada sebenarnya. Kayak waktu belum lama sih teman saya ngeliat di lantai atas. Gen, itu di atas ada siapa? Nggak ada siapa-siapa gitu. Seriusan, kucing gitu. Nggak ada kucing, orang. Nggak ada orang gitu. Nah emang posisinya saya nggak laporan. Tekuk leher saya tuh sakitnya beda Bang Mongol. Sakitnya tuh panas gitu. Jadi saya harus seperti biasa, saya mundur keluar dari area situ buat nenangin gitu. Tapi Mas Geni kan pasti pernah mengalami nganterin jenazah-jenazah yang pasti dalam tanda kutip yang ada kan pasti meninggalnya baik-baik. Iya. Ya kan ada juga yang meninggal kecelakaan. Nah, nganterin jenazah mana sih yang paling parah? Katanya kan pernah bawa korban kecelakaan tabrakan kereta yang tubuhnya terpisah-pisah. Iya, itu pernah di di daerah Jakarta Selatan ya. Di Lenteng Agung. Itu posisinya kita 2 ambulan. Klien saya itu emang korban ada 2 infonya. Ternyata cuma 1 gitu. Saya bawa korban kecelakaan itu saya bawa, kalau nggak salah saya bawa badannya setengah. Nah teman saya cuma bawa kakinya 1. Kejadian itu sebenarnya sih fatal ya. Karena fatal apa? Teman saya itu salah info. Karena kan badannya itu masih tergencet ya, kakinya itu udah dibawa langsung gitu. Akhirnya ya udah kita bawa badannya buat menyatukan di rumah sakit itu kayak gitu Bang Mongol. Aduh, saya pernah dulu naik kereta Tebet, ada orang kakinya jatuh di sela-sela antara kereta dengan peron. Dan orangnya pingsan, tapi nggak mati sih, pingsan, cuma dia kan shock, kaget. Nah itu kadang-kadang itu yang gue selalu bilang buat teman-teman yang naik kereta tuh jangan terlalu sampai ngotot banget desak-desakan, karena biar bagaimana tenang aja masih ada kereta selanjutnya kok. Karena kalau kita kan sela-selanya tuh nggak ada pembatas. Nah kalau kita yang nyemplung cap udah begitu orang dorong-dorongan, nah dengan kondisi seperti itu Mas Geni tetap semangat nganterin. Ya, tetap. Nggak ada rasa takut gitu Mas? Nggak ada, karena kan kita berpikir kita tuh kerja
sama kayak kita yang ngebantuin apa namanya orang itu ya. Udah itu aja sih kita. Ada doa khusus nggak atau mungkin dapat ajian dari siapa gitu? Nggak ada sih. Paling kayak misalnya orang tua ngasih kayak doa apa namanya ya, biasa kita sebelum berangkat kita baca Al-Fatihah. Habis itu kita baca kayak misalnya ayat kursi gitu. Terus sama kayak doa-doa surat pendek. Udah itu aja sih. Jadi tetap doa orang tua tetap mempengaruhi Mas Geni sampai hari ini. Iya itu. Pernah nggak sih Mas dalam hal nganterin terus sekelebat gitu di jalan? Oh kalau sekelebatan sih enggak kita. Paling kalau sekelebatan kayak posisi emang kita itu udah capek, udah ngantuk di jalan itu pasti. Itu posisi kayak ada yang berdiri di pinggir jalan. Ada begitu Mas? Iya, itu kan namanya kita posisi lagi ngantuk malam ya kan, lelah itu sering tuh kayak gitu. Berdiri pinggir jalan. Tuh. Tapi pernah nganter jenazah yang wangi gitu, yang ante baik, ante. Oh itu gitu. kita sering itu. Ya? Kayak misalnya yang apa namanya jenazah ini gemuk ya, gemuk. Kita angkat itu ringan itu. Terus kayak misalnya jenazah wangi, wanginya tuh beda, bener-bener wangi, beda dari yang lain. Itu sering itu kayak gitu. Selain gangguan yang seperti Mas Geni cerita tadi, Mas Geni pernah didatengin arwah dari jenazah yang Mas Geni bawa nggak? Paling cuman ikut gitu. Ikut. Iya, ikut sampai mana gitu. Nggak nyampein sesuatu gitu? Nggak ada, paling cuman kayak dia tiba-tiba nongol di belakang saya gitu. Terus kayak apa namanya ada yang saya habis nganterin jenazah. Itu kan keranda ya sama saya. Saya ngambil minum, itu jenazah bisa ada lagi, Bang. Padahal jenazahnya baru diturunin. Iya, udah saya turunin, saya pulang malam posisinya itu jenazah bisa ada lagi di situ. Nah kalau ngadepin kayak begitu gimana Mas? Kabur atau enggak, tetap bersuara itu tadi ngomong? Ya paling ya ini kita lagi waktu itu saya lagi jalan ya kan, lagi jalan di tol, saya ngambil air posisinya, ngambil air saya tengoklah begini kan, air kan sebelah kiri ya, astagfirullahaladzim, kaget itu. Cuman posisinya sih bukan kayak pocong ya gitu. Ini mah rambut semua, rambut ketutup. Ya udah akhirnya saya langsung minggir. Saya buka lah itu. Pokoknya saya bukalah mobil belakang, saya buka, samping saya buka. Terus saya ngomong paling apa namanya, ibu yang tadi tiduran di sini jangan ikut saya ya. Saya mau pulang. Udah begitu saya. Udah gitu. Jadi cuman itulah namanya menyampaikan kata-kata positif. Itu yang selalu kita juga lakukan kalau habis syuting horor di ujung mana, kita juga begitu. Iya. Kagak usah pulang ya kan, lu malu di sini, ngapain ngikut gua lu mah. Tapi kan kalau kayak begitu tuh di kantor. Nah kalau Mas Geni ngadepin kasus-kasus begitu pulang, diceritain nggak sih Mas sama bos atau sama teman-teman kantor? Iya kita cerita, cuma kayak misalnya kayak bos, saya nggak percaya begitu, saya nggak percaya gitu. Mungkin kalau sama bos ya apa namanya, mereka itu kan nggak bisa ngerasain ya, beda dengan saya yang maksudnya kalau malam itu di kantor gitu yang ngerasain gitu. Ya udah ya itu paling cerita saya sama teman. Kalau sama temen, nah saling ngobrol. Kita kan namanya kalau lagi malam ya kita ngobrol gitu. Tepas dia lagi jaga piket, nah dia bilang nggak percaya begini-gini. Pas dia jaga, nah dia baru ngerasain bener. Itu. Oh, jadi buat mereka, jadi langsung dieksekusi di saat itu juga ya. Itu. Akhirnya langsung, ya Allah. Iya. Kadang-kadang tuh orang-orang yang nggak percaya tuh kadang-kadang harus ngerasain penampakan. Nah, kan tadinya Mas katakan ada gangguan di kantor. Nah itu ceritain dong, teman itu ngelihat sosok siapa? Itu sosok nenek-nenek. Itu duduk di apa namanya, di tangga. Tuh duduk di tangga. Kadang kalau saya sih lebih nggak nampakin ya. Kalau ke saya itu lebih ke suara gitu. Jadi si nenek ini kalau di kantor kan ada gudang ya, gudang bekas alkes gitu. Nah itu dia kalau mau keluar itu dia sekitar jam 12 jam 1 dia mau keluar, pasti dia selalu ngetok-ngetok pintu. Dia selalu ngetok-ngetok pintu sampai bener-bener pintu itu dibukain baru dia nggak ganggu. Akhirnya ya udah. Awal-awal sih saya takut, saya tanya nih kenapa. Saya bukalah pintunya, saya giniin. Ibu, apa nenek, apa siapa nih mau keluar? Ya udah, saya bukain nih pintunya gitu. Pokoknya sampai jam 6 pagi saya nggak tutup. Ntar kalau mau masuk, ya udah masuk lagi. Ntar baru saya tutup. Udah saya gituin, saya balik lagi kantor, saya duduk. Nah pas saya udah bukain
itu belum lama dia naik turun tangga. Nah di situ saya ngedon, ada saya mundur saya kan di atas, duduk orang lari di pas tangga itu di atas saya. Ya saya kan langsung mundur keluar, dan langsung astagfirullahaladzim gitu. Waduh, udah dibukain pintu malah saya digangguin. Saya kan beberapa kali didatangi arwah jenazah nih Bang. Menurut Bang Mongol, apakah beliau-beliau ini ada yang disampaikan ke saya atau hanya usil aja? Sebenarnya kan tergantung Mas. Mas Geni itu tergantung, penyampaian itu bisa lewat siapa aja. Tetapi kan ada juga yang memang faktor usil. Karena kan udah tinggal korin kan konon kabarnya kalau menurut agama Islam. Karena beliaunya udah tidak lagi di sisi itu, tinggal istilahnya tuh yang menyerupai. Nah itu kalau dia mau menyampaikan ya pasti dia akan sampaikan, tapi kalau yang lainnya paling hanya sebatas usil. Tapi kan yang saya selalu pegang tadi adalah yaitu tadi Mas Geni itu setiap kali ada kejadian apa-apa langsung berhenti ngomong. Nah itu berarti kan maksudnya gini, kita memberi satu batasan bahwa dia udah nggak boleh lewat. Ini adalah prinsip saya, jadi ya lu udah gua anter, ya jangan ikut pulang ke rumah. Karena kalau lu ikut pulang ke rumah buat apa? Iya kan? Iya. Jadi itu satu hal yang selalu paling keren tuh yang dimiliki. Tidak semua orang memiliki itu karena mayoritas sudah duluan kabur. Saya harus melakukan ritual tertentu atau bagaimana gitu pas lagi kerja. Biar nggak diganggu lagi. Iya. Nggak harus sih Mas. Nggak harus ya. Udah paling keren tuh Al-Fatihah, baca ayat kursi, Iya. baca doa-doa pendek. Udah gitu juga yang paling keren tuh kan setiap kali berangkat kerja kan pamit ke orang tua. Iya benar. Nah itu kan doa orang tua tuh akan selalu menyertaimu. Iya benar. Otomatis jadi nggak usah terlalu maksudnya harus ngapain mau bikin ritual apa? Mau nyemplung di air di danau, mau pakai apa? Minyak nyong-nyong, nggak usah. Iya. Nggak usah. Karena ini bagian dari pekerjaan, tanggung jawab kita udah kita lakukan, tugas dan kewajiban kita udah lakukan. Ya pihak yang kita kayak nganterin jenazah ya selesai. Bang juga begitu. Ke apapun gua mau konten horor dimanapun ya gitu. Gua cleansing di lokasi. Karena buat Mongol adalah kita hanya kerja. Iya. Mereka nggak boleh nuntut lebih. Karena apa yang menjadi kewajiban kita nganterin mereka ke keluarganya udah selesai, atau nganterin mereka ke pemakamannya, tugas kita udah selesai. Nah kalau dia masih ngikut-ngikut buat apa? Kan nggak ada gunanya juga. Jadi otomatis itulah salah satu hal yang luar biasa. Tapi kalau di saat Mas Geni mau nganterin jenazah atau pulang dari nganterin tuh sampai rumah mandi? Iya, pasti kita selalu utama kita mobil dulu, Bang Mawal. Dibersihin karena takutnya dipakai lagi ya. Pokoknya kita habis make mobil dulu baru kita bersih. Kalau dari pengalaman Mas Geni pernah nggak sih mendapatkan perlakuan yang kurang elok, kurang enak dari keluarga? Oh, sering gitu Bang Mongol. Dari keluarga yang kita bantu ini ya? Iya, itu kayak kita pernah kita dari Jogja bawa ke Palembang. Itu saya nggak dikasih makan sama keluarga. Itu posisi kita berdua. Ada cuma dikasih roti. Ya emang sedih sih kalau diceritain mah. Dikasih roti itu di pelabuhan. Ya pokoknya itulah roti kita potekan berdua. Makan-makan kita di Palembang itu jam 3 sore apa jam 4 sore. Soalnya dari Jogja itu kita berangkat maghrib. Tuh. Itu nggak dikasih, maksudnya cuma dikasih roti deh. Iya, roti doang. Itu. Terus lu nggak komplain gitu? Ya mau komplain mau gimana, posisinya kita kan lagi bertugas. Itulah resiko orang yang kerja di bidang jasa. Iya benar. Iya, Bang Mongol juga Bang Mongol ngalamin juga hal yang sama. Kadang kita mau komplain nggak enak, tapi justru itulah tantangan kita ya. Iya. Ya kita sih percaya satu hal bahwa apa yang kita lakukan baik pasti juga kita akan menuai yang baik ya. Tapi harapan kedepannya apa dek? Kalau harapan kedepannya sih ada rasa kapok nggak kerja di sini seperti itu? Ya kalau saya sih alhamdulillah enggak. Karena ridho ya. Iya ridho, saya ikhlas. Alhamdulillah. Harapannya ke depan pingin punya rumah duka sendiri?
Oh iya, itu dia, rumah duka sendiri, ambulans sendiri, itu saya tuh. Alhamdulillah, berarti udah nabung dong. Iya, Ya, alhamdulillah. mantap. Jadi terima kasih buat Mas Geni yang udah mampir. Semoga kesehatan selalu menyertai, rezeki pasti tetap Tuhan Allah buka. Amin. Orang tua sehat selalu dan cita-citanya dijabah. Iya, amin. Terima kasih. Jadi buat teman-teman juga jangan lupa kalau punya pengalaman mistis supranatural yang Anda alami sendiri, silakan hubungi kita di DM langsung di Instagram kita atau di komen di YouTube kita. Jangan lupa di like, di subscribe dan share. Sampaikan salam juga buat seluruh teman-teman yang ada di tempat kerja. Sama bos juga bilang ada salam dari Mongol. Bye bye.